terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi menghadapi persiapan ujian nasional. Ya, dan untuk adik-adik dan juga pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang kita bahas pada kali ini adalah mata pelajaran ekonomi bersama Bapak Dayat dari SMA Negeri 35 Jakarta. Baik Bapak, tadi sudah banyak sekali yang sudah kita bahas ya Pak ya. Terakhir tadi kita tentang berbagai macam kebutuhan, kemudian pemuas kebutuhan, kelangkaannya. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi begitu ya, modern dan juga zaman dahulu. Dan sekarang apa Pak yang akan dibahas? Yang terakhir sekarang kita akan bicara tentang biaya peluang. Biaya peluang apa itu Pak? Apa itu biaya peluang? Nah ini yang akan kita tayangkan sekarang ya. Iya, kita baik lihat, Pak. Kita lihat soalnya di sini, soalnya. langsung ke soal tentang biaya peluang. Nah di sini ada contoh. Nah, Berliana seorang gadis lulusan SMK. Baik. Nah, kita lihat tayangannya di situ. Berliana seorang gadis lulusan SMK dihadapkan pada dua pilihan yang harus segera diputuskan. Yang pertama, bekerja sebagai pelayan toko dengan gaji 750.000 sebulan. Yang kedua, mengembangkan warung nasi milik orang tua dengan keuntungan 50.000 per hari. Berarti kalau 50.000 per hari, sebulan kalau dianggap 30 hari, 1.500.000. Dampak yang paling tepat dari keputusan yang akan diambil oleh Berliana apa? Nah, perhatikan dulu. Kalau bekerja dapat gaji 750, kalau ngurus warung nasi orang tuanya dapat penghasilan 50.000 sehari atau 1.500.000 sebulan. Dampaknya apa? Kita lihat di sini. Kalau dilihat totalnya lebih besar jika sendiri ya Pak ya? Ya, kita lihat. A. Berliana akan kehilangan penghasilan 1.500.000 per bulan jika mengelola warung orang tuanya. Benar salah? Tentunya ini salah. Karena tadi kan kalau mengelola warung dapatnya 1.500.000 sebulan. Berarti salah. Berliana akan kehilangan penghasilan 750 per bulan jika bekerja sebagai pelayan toko. Ini juga salah. Tidak mungkin, karena dia justru mendapatkannya justru dapat ya Pak. 750. Yang C, Berliana akan mendapatkan penghasilan 1.500.000 per bulan jika bekerja sebagai pelayan toko. Ini juga tidak tepat. Salah, betul. Nah, Berliana akan mendapatkan penghasilan 750 per bulan jika mengelola warung orang tuanya. Itu juga salah. Yang tepat tentunya yang E. Berliana akan kehilangan penghasilan 1.500.000 per bulan jika bekerja sebagai pelayan toko. Nah, inilah yang kita bahas tadi, biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan akibat adanya memilih sesuatu. Jadi kalau kita milih A, yang B jadi biaya peluang. Kalau milih B, yang A jadi biaya peluang. Nah, tadi kalau Berliana memilih jadi pelayan toko, berarti dia akan kehilangan 1.500.000. Nah, itu yang disebut dengan istilah biaya peluang. Nah, biaya peluang itu ada jenis-jenisnya tidak Pak? Banyak jenisnya. Nah, kita lihat tayangan berikut tentang biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan apabila ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, biaya peluang bagi konsumen. Apabila kita punya dua alternatif untuk memilih barang, misalnya untuk yang kita gunakan, maka kalau milih katakanlah A dan B, kalau milih A berarti B yang dikorbankan. Sebaliknya juga demikian. Yang kedua, biaya peluang bagi produsen. Muncul pada saat ada keterbatasan dalam menghasilkan barang atau jasa, sehingga harus menentukan pilihan yang paling tepat dan menguntungkan dalam proses produksi. Kita ambil contoh yang paling gampang misalnya, tukang gorengan, punya modal terbatas. Dia ingin jualan pisang goreng atau bakwan, tapi modal terbatas. Kalau milih jualan pisang goreng, berarti bakwan dikorbankan. Begitupun sebaliknya, kalau milih menjual bakwan, pisang goreng dikorbankan. Itu biaya peluang bagi produsen. Jadi ada bagi konsumen, ada bagi produsen. Nah, tapi di ujian nasional ini sesuai dengan tadi kisi-kisi, penekanannya adalah biaya peluang bagi tenaga kerja. Contoh tadi Berliana. Oh, yang tadi Berliana itu biaya peluang dari tenaga kerja, begitu ya. Jadi seseorang yang ingin bekerja dihadapkan kepada dua pilihan. Kalau katakanlah ada X dan Y, kalau milih X berarti Y dikorbankan. Yang dikorbankan inilah yang disebut dengan biaya peluang. Baik, jadi secara tidak langsung ada 3 yang kita pelajari di sini ya, Pak. Biaya peluang konsumen, produsen, dan juga tenaga kerja. Begitu ya, Pak? Iya, kalau begitu Pak, ini ada pertanyaan dari SMS dari 08772622 sekian-sekian. Ada hubungannya dengan ini, Pak. Apa yang dimaksud dengan opportunity cost? Ya, opportunity cost ya biaya peluang. Oh, itu dia ya Pak ya. Hanya diinggriskan saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak, kalau misalnya biaya peluang ada pilihan, satu pilihan. Nah, begitu 2 pilihan begitu ya, harus dipilih salah satunya. Berarti kalau misalnya dipilih salah satunya akan menimbulkan kerugian, itu ada namanya tidak Pak? Ya memang
itulah yang disebut dengan biaya peluang. Biaya peluang itu yang namanya dikorbankan berarti rugi bagi kita. Tapi yang namanya manusia selalu dihadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan itu ada yang mengenakan, ada yang tidak. Kita tidak mungkin bisa mengambil semuanya. Nah, makanya itu berhubungan dengan kelangkaan tadi. Ya. Hubungannya apa Pak dengan kelangkaan gitu? Ya, bisa dikatakan begini. Tadi kan yang namanya kelangkaan itu kebutuhan kita tuh sangat banyak. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi pasti berbagai macam kebutuhan. Ketika tidur kita butuh obat nyamuk kalau obat banyak nyamuk, butuh AC. Kan itu hubungannya dengan listrik, biaya kan. Betul. Terus tidur, bangun tidur ke kamar kecil, butuh air, mandi, butuh sabun, sampai dengan berangkat sekolah misalnya. Itu kebutuhan. Tapi apakah setiap kebutuhan terpenuhi? Wah, tidak ya Pak ya. Kan itu kita perlu menyusun skala prioritas. Yang tidak kita ambil, itulah biaya peluang. Itu dia ya Pak ya, cara mengatasi dari kelangkaan tadi ya Pak. Oke, kalau begitu langsung saja Pak. Kita lihat masuk soal berikutnya ya. selanjutnya. Nah ini ada contoh soal di sini. Apa itu Pak soal selanjutnya? Mengenai apa? Oh, masih tentang biaya peluang ya? Iya, masih tentang biaya peluang. Setamat dari SMA, Andi mempunyai dua pilihan. Kursus komputer dengan biaya 700.000 sebulan atau bekerja di bengkel dengan upah 30.000 per hari. Baik. Ternyata Andi memilih untuk kursus komputer. Ini termasuk biaya peluang untuk konsumen. Ya, karena dihadapkan dengan kebutuhan kita. Untuk membeli begitu ya? Ya, memenuhi kebutuhan. Nah, apabila Andi tentunya memilih kursus komputer, berarti apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan tentunya adalah upah 30.000 per hari. 30.000 per hari. Dalam sebulan dianggap 30 hari. Berarti hasilnya adalah 900.000. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya peluang. Jangan sampai terkecoh ini ya Pak. Tadi saya hampir saja terkecoh Pak. Mungkin ada dua kemungkinan kalau misalnya terkecoh mengambil 30.000 karena dia tidak melihat per bulannya begitu ya. Atau mungkin dia justru sepertinya karena terlihat seperti mengeluarkan uang untuk kursus komputer, jadi biaya peluang yang dikorbankan itu untuk kursus komputer begitu ya. Jangan sampai tertukar. Itu hal-hal yang seperti ini kadang-kadang di UN yang lalu jarang keluar nih biaya peluang. Kenapa itu Pak? Ya mungkin dianggap agak susah, tapi di kisi-kisi yang sekarang jelas-jelas tertera biaya peluang. Nah, kan itu benar-benar harus diperhatikan. Iya, baik Pak, kalau begitu kita bacakan ada satu pertanyaan dari 08193256 sekian-sekian. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik mengatasi kelangkaan SDM? Itu tadi sepertinya sudah kita bahas, tapi bisa diulang kembali Pak? Ya nggak apa-apa, kita tambahkan juga. Betul. Di negara kita sudah ada undang-undang, di antaranya biaya pendidikan yang dicanangkan dalam APBN minimal 20%. Untuk pendidikan tuh. Pendidikan itu berarti berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Minimal ada yang namanya wajib belajar 9 tahun. Berarti diharapkan orang kita itu minimal sekolah sampai SMP. Itu bagian dari meningkatkan SDM. Belum lagi ada lembaga kursus, ada diklat, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Itu juga bagian dari meningkatkan sumber daya manusia. Jadi untuk mengatasi kelangkaan harus meningkatkan dari sumber daya manusia itu sendiri ya Pak ya. Iya baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Dan untuk pemirsa juga adik-adik semua yang setelah dari tadi menonton kita, ini adalah saatnya kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Untuk itulah bersama kita semua Kak Dika. Halo Kak Dika. Halo Kak Dadia. Nampak semangat ya sekarang ya. Semangat dong. Pasti mudah soalnya. Mudah nih, tadi baru dibahas soalnya. Wah, berarti tentang biaya peluang ya Pak ya? Ya, mungkin. Ya, tentang biaya peluang begitu? Kira-kira sih seperti itu. Wah, Kak Dika kenapa sih nggak mau kasih bocoran nih? Rahasia dong. Oke, kalau gitu silakan Kak Dika. Oke Kak Daniar. Nah teman-teman semua yang ada di rumah, saatnya kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadrat, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, tak bosan-bosannya seperti biasa yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja telepon di nomor kami di 0800 140 3046. Dan jangan lupa ya, passwordnya kuis si kuadrat, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, kira-kira soal hari ini susah atau gampang ya? Penasaran? Langsung aja kita bacain soal hari ini. Suatu pengorbanan yang harus dilakukan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu di antara berbagai pilihan ekonomi disebut A. Biaya peluang atau B. Motif ekonomi. Nah,
tadi baru dibahas loh teman-teman. Jangan sampai lupa tuh. Ayo yang udah tahu jawabannya, langsung aja jawab pertanyaan. Diulang ya pertanyaannya. Suatu pengorbanan yang harus dilakukan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu di antara berbagai pilihan ekonomi disebut A. Biaya peluang atau B. Motif ekonomi. Langsung aja teman-teman jawab, gampang banget loh ini, masa nggak tahu sih? Langsung aja ya, telepon di 0800 140 3046. Wah, kira-kira udah penelpon nih. Halo, Kuisi Kuadran. Halo, cerdik, cepat, cermat, ceria. Oke, dengan siapa dan di mana? Dengan Celia di Serang. Oke, yang ada di Serang ya, Celia. Jawabannya apa nih Celia? A. Biaya peluang. B. Peluang. Coba kita cek dulu ya. Dan jawabannya biaya peluang. Selamat buat Celia, kamu mendapatkan hadiah dari kami loh seperti ini. Nah, jangan tutup dulu ya teleponnya karena kamu akan diminta data dari kami. Buat teman-teman yang ada di rumah, sampai jumpa lagi dalam kuis Si Kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Daniar. Iya, selamat untuk Celia. Tadi ya sudah berhasil menjawab pertanyaannya karena memang baru saja kita bahas begitu ya tentang Dan gampang tuh. tentang biaya peluang ya. Sekali lagi selamat kepada Celia. Iya Pak, kalau begitu tadi kita sudah memberikan indikator dari berbagai macam biaya peluang, begitu kebutuhan dan juga kelangkaan. Kira-kira apa yang bisa ditarik dari kesimpulannya Pak? Ya, terima kasih. Karena hubungannya dengan UN, yang kita bahas ini yang harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa di mana saja berada. Yang pertama, kebutuhan manusia. Jangan melupakan jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian juga yang kedua tentang kelangkaan. Pelajari apa penyebab kelangkaan dan cara mengatasi kelangkaan. Lalu masalah pokok ekonomi, baik yang modern maupun yang klasik. Dan yang terakhir tentunya tentang biaya peluang. Ya, bagaimana memanfaatkan alternatif-alternatif pilihan. Setiap yang dibuang, yang dikorbankan, itulah biaya peluang. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini membahas sangat benar-benar jelas ya Pak ya. Dan semoga juga adik-adik di rumah penjelasan kita pada kali ini benar-benar jelas dan juga membuat adik-adik semua makin siap untuk menghadapi ujian nasional nanti. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata saya Daniar Baharan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.